syarat sah ibadah itu pada hakikatnya cuma dua, dan ini pun sudah saya sampaikan ketika kita di Sampiran. Yang pertama syaratnya itu adalah ikhlas, kemudian yang kedua ittiba'ur Rasul atau mutaba'at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gampang tuh. Ya. Kalau usah ngapalin panjang-panjang. Jadi syarat sahnya ibadah itu cuma dua. Yang pertama ikhlas berdasarkan ayat di dalam surah Al-Bayyinah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Itu satu. Kemudian yang kedua, hadis yang disampaikan tadi, innamal a'malu binniyat. Syarat yang kedua adalah mutaba'atin Nabi, ngikutin Nabi, ngikutin Rasul, bukan ngikutin kiai. Sekali lagi, bukan ngikutin ustaz juga, karena ustaz kiai itu cuman menyampaikan, nyatakan itu kalau kita itu pengikut Muhammad. Nah, ini sengaja nih. Jadi bukan Muhammadiyah saja, tetapi semua kaum muslimin seharusnya ya berwudu, bertayamum, sholat dan ibadah-ibadah makhluk lainnya harus mengikuti, harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama bahwa kita sudah tahu semua wudu itu merupakan syarat sah. Sudah syarat sah, syarat sahnya sholat. Kalau wudu seseorang itu sah, minimalnya syarat sahnya sudah sah. Gitu. Kalau wudunya sudah benar, minimalnya syaratnya itu sudah benar. Yang namanya syarat itu, ya, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Kalau yang namanya syarat adalah segala sesuatu, tanpa sesuatu itu maka kewajiban selanjutnya itu nggak bisa sempurna. Ya. Nah, sholat yang kita lakukan kalau syaratnya itu kemudian tidak sah, maka sholat itu jadi ikut tidak sah. Ya. Nah kalau di mahasiswa gampang itu syarat, ya, prasyarat mengikuti ujian sidang. Yang pertama harus lulus BBQ. Ya, lulus BBQ, kemudian ada surat keterangan BBQ. Nah kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Meskipun sudah lulus jadi dinyatakan tidak sah karena prasyaratnya kurang. Itu syarat sah. Ya. Nah, hadis Rasulullah SAW menyatakan la tuqbalu sholatun man ahdatha hatta yatawadda. Jadi sholat seseorang itu tidak diterima kalau dia sholat dalam keadaan berhadas. Ini kemarin sudah dibahas sama Pak Didi. Ya, hatta yatawadda, sehingga mereka itu berwudu. Jadi berwudu. Ya. Minggu besok harus apa kita tanya. Biar setiap wudu ingat gitu. Oh iya, ini perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini mahasiswanya sering teledor nih. Ya, kalau ditanya, sebutkan berapa rukun wudu yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dia nyebut tuh, niat, membasuh muka, tangan, kepala, kaki, tertib. Nah, itu caranya Pak Sul bikin soal. Ya, padahal yang ditanya rukun wudu yang ada di dalam Al-Qur'an. Ada niat nggak sih? Nggak ada. Ada tertib nggak? Nggak ada. Jadi rukun-rukun wudu yang ada di dalam Al-Qur'an itu cuma 4. Ya. Membasuh muka, membasuh tangan sampai sikut, mengusap kepala, membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, itu rukun wudu yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Semua amal ibadah, apapun jenisnya, itu sangat tergantung dengan niat.
Artinya pintu masuk ibadah itu ya niat. Ya. Kemudian yang terakhir tertib. Ya, dari mana itu rukun tertib itu? Rasul sendiri yang menyatakan ibda'u bima bada Allah. Mulailah kamu sesuai dengan apa yang Allah mulai. Kalau Allah mulainya dengan muka, ya basuh muka dulu. Gitu. Nah, kemudian ini kan ayat Al-Quran. Ya, ayat Al-Quran itu kemudian tidak harus detil. Detilnya di mana? Detilnya itu di dalam praktek Rasul. Bagaimana Rasulullah SAW kemudian mengaplikasikan perintah Allah ini? Itu yang harus kita kaji. Nah, kalau rukunnya kan cuma 4 tuh. Jangan nanti jadi orang yang kemudian ingkar sunnah. Kalau nanti ketemu orang ingkar sunnah, ya udah cuma cuci muka, cuci tangan, usap kepala, cuci kaki, selesai. Ya, karena dia bilang yang otentik dalam hukum Islam itu adalah Al-Quran. Ya, nah mereka lupa kalau yang menyampaikan Al-Quran itu juga Rasul. Ya, ini harus hafal nih. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ini dasar perintah wudu itu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hendak mendirikan sholat, hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu, tanganmu sampai sikut, kemudian usaplah kepalamu, dan cucilah kakimu hingga mata kaki. Nah, sebelum masuk ke bagaimana Rasulullah SAW kemudian mempraktikkan perintah Allah tersebut, kita harus tahu ini dulu. Wudu itu artinya sendiri apa itu dalam bahasa? Secara bahasa wudu itu berarti al-husnu. Husnu itu artinya indah, bagus, ya, bersih. Jadi wudu itu indah, wudu itu bagus, wudu itu bersih. Ya. Jadi kalau orang yang nggak pernah berwudu, kelihatan tuh pasti kucel. Dino ya. Langsung nengok. Enggak. Ya. Ya. Iya, dilihat aja tuh. Air muka orang yang tidak pernah berwudu pasti nggak bagus. Ya. Coba saling bandingin nih. Dulu teman kita jarang sholat, sekarang sering sholat. Ingat-ingat tuh. Ya, ada bedanya tuh di air muka. Ya. Itu al-husnu. Kemudian an-nazafa, bersih. Walaupun teman kita hitam, tetapi kalau bersih, orang juga sumringah melihatnya. Nah, oh, hitamnya jangan melihat tidur gitu. Ya, jadi wudu itu memperindah, wudu itu membersihkan. Jadi kalau bahasa kita sekarang itu kaki kiri kanan, tangan kanan tangan kiri. Ya, itu humron itu. Al-Humro al-Maula Uthman Ibn Affan annahu ra'a Uthman da'al wudu. Ini cara para sahabat mengajarkan ibadah tadi. Kita dari dulu tuh kalau belajar di SD, rukun wudu ada 6. Pertama niat, dan seratus sampai tertib. Begitu ditanya, niat itu apa? Nawaitul wudu'a. Gak nyambung itu. Niat itu apa? Nawaitul wudu'a. Ini gak nyambung. Ya. Nah, dari Al-Quran menceritakan Utsman itu minta diambilkan segentong air. Wadu. Ya, ember lah kalau bahasa kita itu. Kalau orang Arab itu biasanya pakai girbah, kemudian menuangkan air dari gentong tersebut kepada kedua tangannya. Ya. Faghsalahuma thalatha marrat. Kemudian beliau mencuci kedua tangannya itu 3 kali. Ya, mencuci kedua tangannya 3 kali. Tsumma adkhala yaminahu fil wudu.
kemudian beliau memasukkan tangannya, ya. Jadi hidup tuh air, ya. Nah, tsumma tamadmada wastanshaqa wastansara. Kemudian dari air itu beliau berkumur, kemudian menghirup air ke pangkal hidung, ya. Kemudian mengeluarkannya baik yang dari hidung, ya, maupun yang dari mulut. Jadi sekaligus, ya. Jadi ngambil air, separuh ke mulut, separuh dihisap ke hidung. Sambil berkumur ini sambil hisap air, menghirup. Ya, sudah pasti pertanyaannya, panas Ustaz, perih Pak. Tsumma ghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau mencuci mukanya 3 kali. Setelah berkumur dan menghirup air, ya. Nah, kalau di sini kelihatannya cuma sekali nih, ya. Nah, nanti ada hadis lain ya, kemudian 3 kali melakukan. Sambil gilang-gilang. Nah, ya, 3. Baru kemudian yang kiri 3 kali. Jangan kanan kiri, tetapi kanan 3 kali, kemudian yang kiri 3 kali, ya. Nah, jangan kanan kiri kayak orang telah jalan. Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Pointernya belum ketemu. Ya. Kemudian summa masaha bi ra'si. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Nanti di hadis lain Rasulullah itu kalau mengusap kepala beliau nadain air, ya. Kemudian dibuang, ya. Kemudian nih dari depan sampai ke tengkuk. Perempuan jangan bertanya dulu, bagaimana kalau saya perempuan? Ya, bukan Ustaz namanya. Kemudian mengembalikannya ke tempat semula. Nih, di mana tempat semula? Kemudian langsung telunjuk berada di dalam kuping sambil mengusap. Kemudian jempol berada di luar kuping, ya, sambil mengusap sekali, ya. Nah, ini baru 1, ya. Silang-silangi sampai mata kaki. Sama itu prosesnya. Jadi sampai disilang-silangi, ya. Nah, jangan-jangan nanti ada pecahan di sini kalau kita sudah mulai agak tua. Pecahan yang ada di tumit ini diperhatikan betul, jangan sampai tidak masuk air, ya. Nah, 3 kali, jangan sampai tidak masuk air. 3 kali. Tawadda'a mithla wudu'i hada. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, aku telah melihat Rasul berwudu seperti wuduku ini. Ya. Nah, wa qala man tawadda'a nahwa wudu'i hada thumma shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah ghafara Allah. Apa itu? Bukan ghafara lagi. Enggak benar, ghafara Allah. Ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi kalau sudah sempurna wudu seperti itu, dia enggak pernah ngomong kepada dirinya. Artinya ngomongin yang lain maksudnya. Ada nafsu apa namanya, nanyain macam-macam, nanyain harga cincin Murodi misalnya. Murodi lagi ngantuk sih.
Ya, dari ayat pertama ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Sementara itu, Rasulullah SAW bersabda, "La salata liman la wudu'a lahu, wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi." Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu, dan tidak sempurna wudu seseorang yang tidak menyebut nama Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Secara rinci, tata cara berwudu yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW adalah sebagai berikut. Langkah pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat yang ikhlas karena Allah, dan membasuh telapak tangan 3 kali. Langkah kedua, berkumur, mengisap air dan menyemburkannya 3 kali. Langkah ketiga, membasuh seluruh muka 3 kali. Langkah keempat, membasuh atau mencuci kedua tangan beserta kedua siku dengan menggosoknya 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Langkah kelima, mengusap kepala dengan menjalankan kedua telapak tangan dari ujung muka kepala hingga tengkuk, dan mengembalikan kedua telapak tangan itu seperti semula. Setelah itu, mengusap kedua telinga. Langkah keenam, membasuh kedua kaki serta kedua mata kaki dengan menggosoknya sebanyak 3 kali dengan mendahulukan kaki kanan.
Musa. Aduh, ketika perempuan disuruhnya kan Musa, bukan ngucap. Beda ya. Kalau Musa masuk usap-usapnya aja. Kan lu perempuan padahal. Jadi jangan ngucap, bukan begitu gini. Kalau itu berantakan, mengusap, masaha. Ya. Iya. Kalau di tempat umum gimana? Kalau di tempat umum nanti kita bahas. Masalahnya ada menyapu namanya di atas iman. Udah ini normal dulu, jangan normal terloncat nanti. Ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan Bumi. Kalau rambut perempuan kan pakai jilbab gini kan nggak kalau Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu yang paling pendek. Ya, kalau yang paling pendek kalau tadi dilaksanakan jadi apa ya? Terserah. Itu yang paling pendek. Kalau mau nyambung lagi ada sambungannya. Di dalam hadis yang lain disebutkan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Titik. Ya. Sedangkan yang menyambung bilang waja'alni min ibadakas sholihin itu tidak ada di dalam hadis yang maqbul, hanya sampai mutatahhirin. Ingat, bukan doa ya, doa. Nah, nanti kalau bilang doa, makanya karena di buku-buku kita itu ada doa sesudah berwudu. Makanya pada berebut itu ngadep kiblat, kemudian berjejer, orang mau jalan nanti repot itu. Ya, karena konotasinya doa. Nah, makanya di dalam hadis itu mengatakan waqala. Ya. Nah, baik, terima kasih. Ada yang lain? Kalau itu kan rambutnya atau kamar mandinya nggak usah. Kenapa? Sekarang saya tanya, itu lagi kada hajat atau enggak wudunya? Enggak sih. Ya enggak, ya sudah. Tetap aja baca basmalah. Ya, makanya semestinya kamar mandi itu sama kamar wudu itu berbeda semestinya. Ya, bisa. Kalau bisa mandi aja itu nggak boleh bareng. Jadi ada sekat. Bisa. 2 pintu. Ya. Jadi itu tulis aja itu al-mirhad, al-hammam. Beda. Kalau kita sama aja itu karena dalam bahasa Arab juga kita samain saja. Al-mirhad itu hanya buat BAB dan pipis. Ya. Nah, kalau al-hammam itu buat mandi. Jadi pipis di kamar mandi itu di Iran nggak boleh. Kamar mandi ya buat mandi, bukan untuk pipis. Kalau kita kan demen itu instan sekaligus. Semestinya kalau bisa, ya. Nah. Baik, betul ya. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau bepergian atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Itulah dasar bertayamum. Bagaimana cara kita bertayamum? Pertama, mengucapkan basmalah disertai dengan niat yang ikhlas karena Allah. Meletakkan kedua telapak tangan pada debu. Yang ketiga, meniup debu pada kedua telapak tangan. Keempat, mengusap wajah. Kelima, mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri. Mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan. Ya. Kemudian niup. Ya, niup, kemudian usap. Ya, usap buka, boleh begini, kemudian begini. Ya, semusap-musapnya. Jangan diucap-ucap. Nah, kayak orang pakai bedak. Namanya juga musap. Ya, kemudian ini
Ada sahabat yang kejadian kemudian ditunjukkan sama Rasulullah, ya fika hakada wa hakada. Selesai. Di rukun Islam jadi yang ada itu ada niat yang diajarkan sama Nabi. Baik, ada niat yang diajarkan sama Nabi tidak ada. Nah, makanya para ulama mengatakan bahkan Said Sabiq sendiri mengatakan kalau ada hadis yang doib sekalipun ada kemungkinan kita terima. Tapi ini yang doib aja nggak ada. Apalagi yang sahih. Tidak ada. Rasul tidak pernah mengajarkan, para sahabat tidak pernah mengajarkan, gitu kan? Kemudian, nah Imam Syafi'i sendiri itu tidak pernah mengajarkan seperti itu. Jadi yang ada di dalam kitab itu antanwiya ka'annaka taqul. Kata-kata ka'annaka itu kemudian diterjemahkan oleh orang-orang yang belakangnya. Ka'annaka itu artinya seakan-akan kamu ngomong, seakan-akan kamu mengucapkan nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari lillahi ta'ala. Seakan-akan, bukan kamu harus ngomongin itu. Itu Imam Syafi'i sendiri. Ka'annaka taqul nawaitul wudu'a, ka'annaka taqul usolli fardhu dhuhri, ka'annaka taqul nawaitul hajja wal umrata lillah, ka'annaka taqul nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati. Seakan-akan kamu mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian ada yang mengatakan begini, at-talaffuzu bin niyah sunnah. Melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Sekarang kita kembali lagi, definisi sunnah itu apa? Yang namanya sunnah itu adalah sesuatu yang pernah dilakukan oleh Rasul. Kan kontradiktif tuh antara pernyataan dengan apa yang ada di dalam kenyataan. Kenyataannya Rasulullah tidak pernah melafazkan seperti itu. Ya, nah, jadi itu memang kontradiktif itu antara desain dan desolatnya nggak ketemu. Menyatakan bahwa melafazkan niat itu hukumnya sunnah. Sekarang kita tanya definisi sunnah. Sunnah itu apa? Sunnatun Nabi. Sunnah itu adalah hal-hal yang pernah dilakukan oleh Nabi. Kontradiktif. Ya, nggak bisa kemudian sunnah kemudian dia bilang apa namanya? Yusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi. Sunnah itu adalah sesuatu yang kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak mendapat dosa. Kalau memang masuk sunnah tersebut, maka dia harus menjadi sunnah muakkad atau ghair muakkad. Itu tidak ada yang menjelaskan. Nah, ini kalau keadaan memungkinkan, kita lagi musafir bawa kendaraan sendiri. Rusak banget. Ingat ya, memungkinkan karena bawa kendaraan sendiri, kemudian situasi jalan juga tidak seperti jalannya orang pulang lebaran. Ya. Sama. Ya, ditiup dan biar nggak kampus kebalan. Saudara, agar lebih memahami pelaksanaan tayammum sesuai dengan Baik ya. Nah, oleh karena itu saya bilang tadi, mampu kita itu seperti apa? Jangan pura-pura tidak mampu. Ya, padahal kalau di sini kan jarang ada tanah. Ya, jarang ada tanah toh. Nah, kalau seperti tadi itu memungkinkan ada tanah, debu yang bersih tadi. Ya, nah kalau kita nyari debu yang bersih sana malah bekas apa-apa saja.
Ya, nah debu ya bersih. Nah, seperti tadi jalanan, kemudian ini ya tidak harus kemudian dididik mobil, tidak harus kemudian dididik bis, karena itu masih memungkinkan. Tetapi kalau kita numpang sama orang, kecuali numpangnya sama Pak Kisman, tapi saya belum pernah. Ini nggak nyindir Pak Kisman. Ya, artinya kita numpang bis, ya beli tiket, ya seperti Riza kan ini hampir setiap bulan pergi anak buahnya Pak Bes, ya. Nah, numpang bis orang, ya nggak mungkin kan, pergi dulu dong, saya mau tayamum nih, ya. Nah, apalagi pilot, apalagi masinis, kan susah itu. Ya sudah aja di belakang di depan kita kan ada seat temen tuh, ya di pesawat. Di belakang kita ada seat temen, ya udah Bismillahirrahmanirrahim, ya ditempelkan ke belakang seat teman itu, ya berhenti, ya selesai. Nah, bedanya kalau tadi ada bacaan setelah wudhu di tayamum, saya belum pernah menemukan ada bacaan setelah tayamum. Nah, yang ingin saya pesankan dalam masalah wudhu, jangan lupa ketika mencuci muka, ini namanya ma'aqain. Karena dalam hadis lain Rasulullah diriwayatkan beliau selalu menggosok ini, ma'aqain namanya. Kalau bahasa kita apa? Belekan. Makanya itu bedanya orang Islam yang berwudu apa tidak itu. Kalau pagi-pagi udah namun Assalamualaikum, Waalaikumsalam, silakan monggo gitu. Masih ada belekan, tahu belum? Kalau toh sudah berwudu tidak sempurna wudunya. Ya, nah ini ma'aqain. Ya, jadi jangan sampai itu. Baik, demikian. Insya Allah mandi besok biar ada yang jadi volunteer. Ya, saya yakin. Saya sudah tes beberapa. Ya, kita ini sudah puluhan tahun mandi wajib, tetapi mandi wajib kita belum sesuai dengan standar mandi wajib. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada kekurangan kelebihan. Nanti diskusikanlah sering-sering. Ya. Nah, apa yang karena ini tiap hari kita lakukan agar semakin yakin kita beribadah. Demikian kita sudahi dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq wastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.